Kembali lagi bersama kita di acara Manajemen. Kali ini kita akan membahas tentang pemuda bahagia. Bersama saya tentunya Nancy Deonika, dan di sini saya nggak sendirian. Saya bersama narasumber kita yang jelas akan menginspirasi, yang akan berbagi pengalaman tentang apa sih pemuda bahagia itu. Mari kita sambut terlebih dahulu narasumber kita yang pertama, Bapak. Mari dipersilakan berkenalan. Saya salam bahagia. Iya, bahagia. Salam bahagia, sekaligus juga salam sehat untuk para pemirsa sekalian. Saya Pendeta Krista Andrea dari Gereja Kristen Jawi Wetan. Oke, baik. Oke, kita tentunya nggak sama Pendeta Krista saja, Bapak Pendeta Krista saja. Tentunya kita juga menghadirkan pemuda yang kali ini juga akan membahas, yang akan berbagi pengalaman untuk pemirsa. Mari dipersilahkan Mbak Hani. Perkenalkan, saya Hani Aulia. Oke, Mbak Hani Aulia ya namanya. Oke, Mbak Hani sekarang lagi bahagia nggak, Mbak Hani? Bahagia sekali. Bahagia sekali. Oke, Mbak Hani, saya punya pertanyaan untuk Mbak Hani. Menurut Mbak Hani ini apa sih arti bahagia sebagai Mbak Hani kan anak muda? Sebagai anak muda, bahagia menurut saya itu bisa melakukan apa yang kita mau. Bisa menunjukkan diri kita yang sebenarnya, mencintai diri kita yang sebenarnya, dan bahagia itu nggak harus mengikuti apa kata orang. Jadi bahagia itu murni dari diri kita sendiri, apa yang mau kita lakukan itu membuat kita bahagia. Menurut saya gitu. Oke, kalau begitu yang akan Mbak Hani lakukan untuk mewujudkan bahagia itu apa, Mbak? Ya, misalkan saat ini saya ingin pergi ke mall sendirian, ya saya lakukan. Pokoknya bahagia menurut saya itu kita bisa melakukan apa yang kita mau tanpa ada tekanan, tanpa ada suruhan dari siapapun. Kita bisa bahagia karena diri kita sendiri. Oke, kalau itu kan tadi pergi jalan-jalan sendiri, terus hangout sama teman-teman gitu kan ya. Kalau menurut Mbak Hani sendiri juga, arti tidak bahagianya Mbak Hani itu apa? Maksudnya apa sih yang membuat Mbak Hani tidak bahagia? Kalau misalkan tidak bahagia itu kadang, misalkan kalau ada omongan orang yang entah sengaja ataupun enggak itu nyakitin kita gitu. Kurang berkenan gitu ya, buat kita. Kurang berkenan buat kita. Ya mungkin bagi orang itu cuma bercanda, tapi kan kita juga punya perasaan gitu. Jadi kita bisa sakit hati gitu. Kita bisa nggak bahagia karena itu. Oke, kalau menurut Pak Pendeta sendiri nih, Pak Pendeta yang sering membagi inspirasi untuk umum. Menurut Pak Pendeta ini apa sih arti bahagia itu? Kalau menurut saya bahagia itu tidak sulit. Ya, bahagia itu ketika kita bisa berbagi, ketika kita bisa bermanfaat bagi orang lain, itu adalah kebahagiaan. Ya, melakukan hal yang kecil, sekecil apapun, asal itu dalam rangka kita mengaktualisasikan dirinya untuk orang lain, itu membuat kita bahagia. Oke, Pak Pendeta, kalau bermanfaat untuk orang lain ya, itu contohnya seperti apa, Pak? Ya sekarang saya tersenyum kepada. Oke. Salam bahagia tadi. Salam bahagia itu. Terus manfaatnya kita bisa berbagi juga kepada orang lain gitu ya, Pak ya? Iya, bisa berbagi apapun lah, mulai dari yang kecil sampai yang besar. Oke. Ya, itu tergantung setiap orang kok. Apalagi kalau sekarang lagi pandemi ini ya, Pak Pendeta ya. Gimana menurut Pak Pendeta arti bahagia di masa pandemi ini juga? Kebahagiaan justru penting karena itu meningkatkan daya imunitas kita, ya toh. Ya kalau tidak bisa, saya kira bisa kok kita tuh berbagi dengan siapapun. Dan itu mudah. Contoh ya, yang mudah itu misalnya ketika kita antri di pom bensin, entah itu pakai mobil, entah itu pakai motor, ya kan, itu kan orang sudah kayak mekanik semua, udah kayak mesin juga sih. Iya, orang datang langsung ditanya, berapa Pak? 2 liter, terus bayar, selesai. Semua itu polanya kayak begitu. Ketika kita memberikan perubahan sedikit saja dan membuat orang itu tersenyum, atau sekeliling kita tersenyum, itu menurut saya sudah bahagia, kita sudah berbagi. Misalnya ditanya, biru atau merah Pak? Yang biru aja. Berapa Pak? Saiklasin. Jadi kadang dia bertanya kan, lu kok saikhlasnya Pak? Lah iya, kalau sampean ikhlasnya itu dipenuhi ya dipenuhi aja. Kan akhirnya ada komunikasi yang tidak biasa dan membuat orang itu juga segar kembali. Dari sesuatu yang sangat rutin, sangat mekanis,
kita kembalikan menjadi manusia kembali. Ya, itu. Kadang kita juga guyon-guyon sama gini-gini ini bisa buat orang juga bahagia ya Pak ya. Oke, kalau begitu Pak, kalau di lingkungan seperti ini, bahagia itu kan kadang menurut orang ini bahagia, tapi menurut orang ini tidak bahagia. Itu bagaimana? Ya, sebenarnya yang relatif itu caranya bahagia. Kalau bahagia menurut saya di dalam hati itu kok sama ya. Mulai dari anak kecil sampai orang dewasa, saya kira rasa bahagia itu adalah ketika kita diterima, ketika kita bisa memberikan sesuatu yang baik kepada orang lain. Itu pasti sama, agama apapun juga begitu ya kan. Itu yang menurut saya itulah pangkal dari kebahagiaan setiap orang. Nah, jadi di situ. Oke, kalau Mbak Hani sendiri, bagaimana sih Mbak Hani cara memberikan kebahagiaan, berbagi kebahagiaan kepada orang di sekitar? Kalau berbagi kebahagiaan mungkin kalau masih muda gini kan kita biasanya berteman. Nah, kita udah dengerin curhatnya temen gitu tuh udah buat mereka bahagia kan, udah mengeluarkan unek-uneknya gitu. Jadi kita bisa bantu mereka. Berbagi perhatian. Kayak gitu sih. Apalagi kita kalau juga ikut nasihati lah istilahnya juga ya. Terus kalau misalnya Mbak Hani, kalau sudah memberikan sedikit nasihat kepada teman, terus teman nggak mau mendengarkan, ini gimana Mbak Hani? Ya tergantung temennya ya, kita kan pastinya udah tahu kan tipe teman kita itu kayak gimana. Kalau memang dia misalkan nggak bisa terima nasihat, ya mending kita ngalah aja, kita dengerin aja. Tapi kalau misalkan teman kita itu bisa dinasihatin, ya kita nasihatin, ya mengalir lah semua kayak gitu. Oke, kalau begitu Pak Pendeta juga, Pak Krista ya, tadi berbagi pengalaman, berbagi kepada orang lain juga membuat kita bahagia. Lantas hal kecil apa sih contohnya untuk bisa memberikan rasa kebahagiaan untuk orang lain? Wah, kalau itu sih juga udah ya, membuat orang kembali kepada dirinya sebagai manusia. Itulah kebahagiaan. Nah, karena sekarang ini keramah tamahan, ke apa istilahnya ya, kesantunan itu kadang-kadang semu. Iya toh, kita masuk pasar modern ya, supermarket itu biasanya kita disapa dulu ya toh. Selamat siang, selamat berbelanja. Lah, itu ternyata juga lama-lama menjadikan sesuatu yang rutin dan akhirnya orang mengikuti tata cara seperti itu karena semacam kewajiban, bukan dari hati yang terdalam. Nah itu kita rubah dong. Yang rubah kita, jangan orang lain dituntut dirubah, kita yang berubah. Begitu masuk kita ngomong, selamat siang, saya berbelanja. Gitu. Iya, jadi bales-balesan itu Pak Iya, ya. dia kan kaget loh, saya belum disapa, udah disapa dulu kan gitu. Iya. Iya kan, selamat siang, saya berbelanja. Dia kehabisan kata-kata. Iya. Ngomong apa ini? Oke, ternyata bahagia itu sangat simpel ya Pak ya, Simple, untuk diri sendiri. tidak sulit. Iya, bahagia itu simpel banget. Bahkan kita ngobrol sekarang juga termasuk kita sudah bahagia gitu ya. Terus kalau misalnya ada kita berperilaku yang tidak baik Pak, akan otomatis membuat orang tidak bahagia. Nah, lantas perilaku yang sebenarnya apa sih yang kita lakukan untuk kebahagiaan, untuk menjadi bahagia untuk orang lain? Yang pertama tentu tidak egois ya. Orang yang egois itu walaupun dia punya apa saja, walaupun dia memperoleh apa saja, itu pasti hatinya tidak akan pernah puas. Apapun ya. Jadi siapapun kemana-mana dia ingin menjadi perhatian, egois. Seluruh perhatian harus kepada saya. Kemudian nanti ada pembagian BLT. BLT ya, kan beruduk harus semuanya. kepada saya. Saya itu pernah prihatin dulu waktu konversi dari minyak tanah ke gas LPG. Itu orang antri kompor. Saya itu sampai kadang-kadang heran, ini orang di rumahnya itu sudah ada kompor. Dua apa itu namanya? Iya, dua mata itu. Kok masih ikut antri yang kompor satu mata, padahal itu kan punya, itu kan mestinya haknya saudara-saudaranya yang lebih membutuhkan. Iya, lebih membutuhkan. Kenapa harus yang gratis itu selalu
kita harus ikut orang lain yang lebih berhak, biarlah mereka yang memiliki kesempatan. Kalau yang sudah punya kompor 5 mata 10 mata ikut antri itu kan wah ini egois dia. Tapi kalau coba orang kayak gitu kalau dibilang kon kere yo marah dia. Marah. Padahal mentalnya kere. Iya. Coba dia nggak ngaku dia berperilaku kere, tetapi dia dibilang kere. Kere nggak mau. Ini haknya orang lain. Kita sudah mendapat berkat yang luar biasa dari Yang Maha Kuasa, merasa masih kurang. Orang lain yang memang kurang itu kita ikut-ikutan di situ untuk bersaing dengan mereka. Ini yang membuat kita tidak bahagia karena nggak akan cukup. Kita dapat apapun nggak cukup. Kalau konteksnya anak muda punya pacar satu nggak cukup. Iya, nggak cukup. Iya, di setiap RT Itu, ya. punya pacar, ya toh? Di setiap wilayah, Pak, punya pacar. Setiap RT punya Oh iya, punya pacar. Oke. Oke, Bapak sama Mbak Hani, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Pembahasan kita sangat menarik dan cukup bahagia. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Manage Your Mind.